nama saya Jiang Xiyuan. Dari 18 tahun yang lalu, saya selalu mengira diri saya yatim piatu. Kali ini ke negara M untuk urusan bisnis. Tanpa sengaja dan tak disangka, saya menemukan ayah kandung dan kakak angkat saya. Tak disangka mereka, ternyata dia adalah orang terkaya di negara M. Kakak kedua sudah menyiapkan boneka untuk bayi. Menurut saya, perut adik perempuan pasti hamil. Pasti laki-laki. Saya sudah membeli seluruh pabrik mainan. Silakan minggir semua. Semua minggir. 5 kapal pesiar, 10 sertifikat rumah, 20 toko. Anakku tersayang, tunggu aku. Tidak perlu. Aku masih buru-buru pulang ke negara. Aduh, kenapa mobilnya rusak? Nona. Ayah. Putri kesayangan ayah, 18 tahun lalu, kamu sengaja diculik oleh pesaing keluarga kita. Selama bertahun-tahun kamu hidup merantau di luar. Sudah banyak penderitaan yang kamu alami. Sekarang kita akhirnya hanya bisa berkumpul selama 3 hari. Kamu juga harus tunggu sampai ulang tahunmu selesai baru pergi. Ayah, selama bertahun-tahun, saya diadopsi oleh keluarga Lin di Jiangzheng. Hidup saya cukup baik, dan saya sudah menikah. Suami saya, Xie Jinghuai, dia sangat luar biasa. Di usia muda, dia sudah menjadi orang terkaya di Jiangzheng. Saya datang ke negara M kali ini, terutama untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti pameran internasional. Ada apa dengan orang terkaya di Jiangzheng? Keluarga Jiang kita adalah yang terkaya di negara M. Kamu adalah permata keluarga Jiang kita. Iya. Terima kasih, kakak. Juga terima kasih kepada ayah yang mendukungku. Tapi Jinghuai sangat baik padaku. Aku mencintainya. Hari ini, memanfaatkan ulang tahunku untuk pulang ke tanah air. Aku ingin memberikan ini. Bawalah undangan itu kepadanya. Lalu beritahu dia, saya sudah hamil. Berita baik ini. Sebenarnya, mereka bertiga adalah penguasa keluarga terkemuka. Selama bertahun-tahun ini, selalu melatih mereka untuk menjadi penerusku. Berharap suatu hari nanti, membawamu kembali. Untungnya di antara ketiganya, memilih yang paling dapat diandalkan untuk menjadi sandaranmu. Kakak kedua kamu adalah pengacara top internasional. Keluarga kakak ketiga menguasai ladang minyak yang luas. Sedangkan kakak sulungmu, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Hahaha. Di mana bocah bau ini? Kemana bocah bau ini pergi? Kakak di mana? Hei, kakak di mana? Aduh, ayah, aku sudah punya Xie Jinghuai. Xiao Yuan, kalau Xie Jinghuai benar-benar baik padamu. Tidak mungkin aku langsung jadi ibu rumah tangga setelah lulus universitas. Hanya karena itu. Ayah, aku tahu tentangmu saat di universitas. Tapi dia adalah calon bintang teknologi paling potensial di dalam negeri. Naro. Aku belum memberitahu Jinghuai bahwa aku hamil. Tidak boleh ada yang terjadi. Nyonya Jiang, Anda sudah bangun. Anda mengalami tanda-tanda keguguran. Perlu segera menghubungi keluarga. Sayang, aku tidak enak badan, di rumah sakit. Bisakah kamu datang? Ayah, musikal akan segera dimulai. Kamu fokus ya. Ada yang datang. Berapa lama lagi sampai? Suamiku mungkin terlalu sibuk. Tidak terdengar. Aku akan telepon lagi. Halo. Apakah ini lagi dari ibu? Kami akhirnya datang ke Haicheng untuk merayakan ulang tahun Bibi Lin. Menonton musikal. Dia terus menelepon datang. Sangat mengganggu. Haicheng. Musikal. Sayang, minggu depan aku harus pergi dinas ke negara M.
Aku lihat kamu sudah pesan tiket ke Haijeng. Perusahaan masih ada beberapa urusan. Selain itu, Sekretaris Jiang, perkara saya apa perlu saya laporkan padamu? Berita terbaru, Presiden Xie tertangkap membawa anaknya, berkencan dengan wanita misterius. Diduga identitas istri grup Xie, terungkap. Tidak baik, pasien mengalami pendarahan hebat. Segera siapkan operasi keguguran. Xie Jinghuai, menikah diam-diam selama 3 tahun. Aku jadi istri sekaligus sekretarismu. Demi menemanimu dinas luar kota. Pesawat hampir jatuh, nyaris kehilangan nyawa. Tapi sekarang aku diberitahu harus keguguran. Kamu malah membawa anak kita, diam-diam pergi ke Haijeng, menemani wanita lain menonton musikal, merayakan ulang tahun. Jiangxi, kenapa kamu tidak bicara? Ibu selalu melekat pada ayah, seperti permen karet, suka mengurus ini itu. Seandainya Tante Zixin adalah ibuku, pasti bagus. Tong-tong, jangan bilang begitu, aku hanya teman baik ayahmu. Kalau soal ibumu, wanita tanpa pekerjaan, mudah merasa tidak aman. Mereka akan menaruh seluruh hidupnya pada pria, hingga sulit bernapas. Tante Zixin memang hebat. Dengar-dengar kamu baru saja meraih penghargaan riset internasional, benar kan? Iya. Bibi Zixin memang hebat. Terima kasih, Jinghuai. Kamu bilang kamu suka kehidupan keluarga yang stabil. Aku pun melepaskan segalanya untuk melahirkan dan membesarkan anakmu, menjadi istri yang setia mendampingimu. Namun yang kudapatkan adalah sebuah kalimat yang membuat kalian sesak napas. Xie Jinghuai, kupikir kau orang yang tidak suka tersenyum. Tak kusangka, kamu tidak mau tersenyum padaku. Bibi Zixin, aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Ini lukisan yang aku buat sendiri. Lukisan. Ting-ting, ini lukisan apa ya? Sangat bagus. Aku sedang menyiapkan hadiah ulang tahun. Jangan sentuh, kalau sampai kotor, tidak bagus. Tak menyangka Tong-tong akan ingat hari ulang tahunku. Lalu, Tong-tong, ajari mama baik-baik, oke? Mama bantu kamu belajar. Tidak mau, tidak mau. Hanya dengan melakukannya sendiri yang berarti. Tong-tong ingin memberi lukisannya kepada orang yang paling penting. Ternyata, Tong-tong merayakan bukan ulang tahunku. Orang yang paling penting juga bukan aku. Bibi Zixin, suka tidak? Tong-tong. Apakah kamu menggambar bunga larkspur? Iya. Ayah bilang kamu paling suka larkspur. Larkspur. Bentuk cincin ini adalah larkspur. Tidak tahu apakah kamu suka. Ternyata kamu suka bunga Yustoma ya. Kalau begitu, aku akan setiap hari mengganti bunga di vas. Dengan ini. Baiklah. Yustoma melambangkan keputusasaan, adalah cinta yang tidak dapat terwujud. Saat itu aku juga merasa aneh. Kenapa kamu meranjang cincin seperti ini? Ternyata orang yang suka bunga lisianthus, bukan kamu. Melainkan dia. Xie Jinghuai, kamu malah menikah denganku. Sementara bersamaan dengan orang yang jauh di luar negeri. Pengakuan Lin Zixin, kamu bilang tidak suka wanita karir. Biarkan aku di rumah mengurus suami dan anak. Mengubahku menjadi orang yang benar-benar berbeda dari Lin Zixin. Ternyata untuk menghindari mengingatnya, Xie Jinghuai, aku mencintaimu selama 5 tahun. Di hatimu, aku malah cuma pengganti Lin Zixin. Maaf, Nona Jiang, anak Anda tidak bisa diselamatkan. Tong-tong. Hari ini juga hari ulang tahun ibuku. Bukankah kamu ingin Lin Zixin menjadi ibumu? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Bantu aku menyusun surat perjanjian cerai. 5 tahun sudah, untuk seseorang yang tidak mencintaiku. Kecelakaan pesawat, keguguran, hampir mati. Sudah saatnya sadar. Ayah, ibu kenapa cepat sekali pulang ke negara? Aku masih ingin bermain.
Lebih lama dengan Bibi Zixin. Kamu tidak mau ibu. Bukan tidak mau. Ibu selalu suka mengaturku. Tapi Tante Zixin akan bermain denganku. Dia tidak hanya melakukan penelitian, tapi juga balapan dan bernyanyi. Sangat hebat. Susu ini sangat dingin, sangat tidak enak. Tuan muda, kalian sudah kembali. Susu yang diberikan Mama setiap hari selalu hangat. Kenapa hari ini begitu dingin? Tuan kecil, susu hari ini selalu diukur suhu oleh ibu. Rasanya tentu saja enak, tapi ibu tidak bisa dihubungi. Saya juga tidak tahu suhu, jadi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bilang lebih awal kalau Mama tidak pulang? Saya akan telepon Tante Zixin sekarang. Besok masih bisa bermain lagi. Dia memang selalu rindu rumah. Sudah dipesan sejak lama. Tiket pulang ke negara tengah malam. Pada waktu sekarang ini. Seharusnya sudah sampai di rumah lama. Saya juga tidak tahu. Oh, ini dokumen yang tadi dibawa seseorang. Tulisan tangan yang menandatangani ini. Terlihat seperti istri. Tuan. Saya cuma ingin bilang, sebenarnya hari ini juga ulang tahun istri. Mungkin kamu tidak mengajaknya, merayakan ulang tahun bersama. Dia pasti tidak senang. Dia susah payah baru jadi Nyonya Xie. Selama bertahun-tahun, dia selalu bertindak dengan aturan, selalu memaafkan segalanya, tidak berani marah. Tadi malam, penerbangan dari negara M menuju kota Jiang. Penerbangan A56887 jatuh. Jumlah korban sedang dihitung. Negara M. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah dia tadi malam, baru saja menelepon saya? Kalau tidak, Anda bisa menghubunginya kembali dan bertanya. Saya sudah sangat lelah, tidak ada waktu dan tenaga. Lagi pula kita akan bertemu besok juga. Halo. Zixin. Tuan langsung mengangkat telepon dari Nona Lin, tapi tidak mau peduli pada istrinya, tidak mau menyapa sedikit pun, sama sekali tidak mau, nanti hati istri akan terluka juga. Yo, orang sibuk sudah kembali. Nyonya, Tuan seharusnya lembur di kantor, untuk sementara tidak di rumah, bahkan pembantu di rumah. Membantu dia menipuku. Kalau bukan karena telepon itu, berapa lama lagi aku harus tetap dibohongi? Ngapain ngomong sama dia soal ini? Sehari-hari juga nggak bisa membantu apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan di rumah? Ngapain juga mau ke Amerika? Menurutku sih, itu uang dari Jing Huai. Buat jalan-jalan dan bersenang-senang keluar. Ibu mertua bahkan dengan sepenuh hati menyalahkan saya. Tidak ada yang peduli luka di tubuh saya. Apakah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Saya masih ada urusan. Saya naik duluan. Dia cuma anak angkat keluarga Lin. Siapa ibu kandungnya? Orang yang tidak tahu apa-apa. Menggunakan beberapa cara tidak bermutu. Menikahi anak saya. Dan berani menunjukkan muka padaku. Sekarang, Xie Jinghuai seharusnya sudah melihat surat cerai. Tapi bahkan tidak menelepon. Ternyata tidak mencintai. Bahkan istri saya mengajukan cerai pun saya tidak terlalu peduli. Aku dan Xie Jinghuai hanya menikah karena sebuah kecelakaan semalam. Xiao Yuan, orang tua angkatmu cukup kaya. Kamu minta uang hidup dari mereka saja. Bekerja keras sangat melelahkan. Mereka mau membiarkanku sekolah. Saya sudah sangat berterima kasih. Mengenai biaya hidup, saya memiliki beasiswa, dan saya juga bisa bekerja sambil belajar untuk merasakan kehidupan. Saya juga bisa untuk proyek SF-in akhir semester, mengumpulkan model data. Sungguh tidak ada cara untuk menghadapi kalian yang jenius. Halo. Tuan, jangan seperti itu. Tolong saya. Keluarga Xie demi reputasi terpaksa menikahi saya. Semua orang bilang Xie Jinghuai secara alami tidak memiliki perasaan. Tapi aku sejak kecil tinggal di bawah perlindungan orang lain. Ini kali pertama aku punya rumah.
Aku berusaha keras untuk meraih kehangatan rumah. Berpikir bahwa semakin keras aku berusaha, akan semakin dekat jarak kita suatu saat nanti. Sayang, kamu sudah pulang. Hari ini hari ulang tahunku. Kalau mau apa-apa, bilang sama Sekretaris Han. Saya tidak ada waktu. 5 tahun sudah. Hati yang paling dingin pun seharusnya sudah hangat. Tapi saya di rumah sakit, saat nyawa saya di ujung tanduk. Kamu justru menemani cahaya bulanmu, mendengarkan musikal, dan anak yang sedang dikandung selama 10 bulan. Tidak ada perhatian sedikit pun untukku. Rumah tanpa cinta. Seperti pasir yang tercerai-berai. Kalau begitu, aku juga sudah saatnya sadar, menyambut hidup baruku. Kaget sekali. Jiang Xiyuan tiba-tiba saja pulang ke rumah terus beres-beres barang. Kamu tahu apa yang terjadi? Beres-beres barang. Dia mau kemana? Ah, sudahlah. Dia memang suka beres-beres. Biarkan Chen Shao membantunya, ya, sama seperti sebelumnya. Baik. Kalau begitu saya akan minta Bu Chen untuk merawatnya dengan baik. Nyonya, perhiasan mewah yang Anda kenakan ini, semuanya milik keluarga Xie. Semua milik keluarga Xie. Kalau sudah kembali, biarkan saya yang urus pendaftaran. Bibi Chen adalah orang kepercayaan ibu mertua. Setelah mendapatkan perintah dari ibu mertua untuk menekan setiap gerak-geriku, selama 5 tahun ini, setiap pakaian yang aku pakai, setiap perhiasan yang aku gunakan, harus lapor ke Ibu Chen dulu sebelum digunakan. Biasanya semuanya disimpan di dalam lemari. Bahkan untuk mendaftar, juga harus menunggu saya selesai mengatur. Kenapa hari ini begitu terburu-buru? Kenapa? Tidak rela ya? Ibu, jangan salahkan saya kalau saya bicara kasar. Kamu seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Beruntung diadopsi oleh keluarga Lin. Menikah ke keluarga Xie yang kaya raya. Bisa menikmati barang-barang mewah ini. Itu sudah sangat bagus, kan? Jangan terlalu serakah. Kedudukan keluarga Xie sekarang. Semua berkat aku yang bekerja di balik layar untuk pengembangan. Nyonya, apakah Anda demam? Aduh, saya lihat dia, sepertinya gila. Jiang Xiyuan, kalau kamu punya kemampuan ini, masih mau jadi ibu rumah tangga. Lagi pula, biarkan Bu Chen membantumu mengurusnya. Ini maksud dari Jing Huai. Kamu yakin ingin membalikkan keadaan menjadi Jing Huai? Ternyata maksudnya adalah Xie Jing Huai. Teman tidur selama 5 tahun. Namun dia melindungiku seperti melindungi pencuri. Xie Jing Huai, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai istrimu? Tidak mau memberikannya? Ya, Nyonya Chen, tolong bantu dia. Nona Jiang, tubuh Anda melemah setelah keguguran. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Kalau tidak, nyawa bisa terancam. Ini semua salah Nyonya. Karena kamu tidak patuh, jadi rusak. Jiang Xiyuan, kamu tahu tidak, kalung ini, harganya 1 juta. Dijual pun belum cukup untuk mengganti kerusakannya. Awalnya aku masih ingin berargumentasi dengan alasan. Pada saat ini, tiba-tiba aku merasa bahwa apapun tidak lagi penting. Xie Jing Huai tidak mencintaiku. Keluarganya hanya akan memperlakukan aku tanpa rasa hormat sama sekali. Bahkan pelayan pun bisa menindas aku. Bukankah ini hanya perhiasan? Saya memilih barang-barang yang tidak diinginkan. Dia malah menganggapnya berharga. Anting ini adalah yang kamu pilih dan tinggalkan. Tuan Xie meminta saya untuk memberikannya padamu. Tuan Xie bilang, ada sedikit kesalahan di pabrik. Perlu ada penanggung jawab yang muncul.
untuk meminta maaf kepada semua pihak. Ada apa denganmu? Kenapa proyek itu berakhir seperti ini? Kalau terus begini, kamu keluar saja, tidak perlu lanjut lagi. Batuk, 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 batuk. Masih ada jaket ini. Itu adalah hadiah atas penyelesaian urusan perusahaan. Dia tidak pernah memberiku satu pun hadiah yang layak. Bahkan cincin kawin adalah pengakuan cinta untuk wanita lain. Karena semuanya tidak milik aku. Dalam lumpur kotor ini, aku tidak perlu tinggal di sini 1 menit pun. Cincin pernikahan dan Xie Jinghuai. Aku tidak mau semuanya. Kalau saja aku dulu kooperatif. Nyonya, meskipun istri biasanya patuh, tapi cincin pernikahan itu tidak pernah dia lepas. Hari ini terasa ada yang tidak beres. Dia akhirnya menjadi Nyonya Xie. Apa yang bisa salah? Di keluarga Xie, ada menantu seperti dia. Itu baru sial. Itu baru benar-benar sial. Hal ini tidak boleh diberitahu kepada Jinghuai. Halo, Zixin. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Semua ini akan segera berakhir. Xiao Yuan, Senior. Xiao Yuan, dia. Ayah. Dingin banget ya. Ayo masuk saja. Ayo, tuan muda kecil. Ternyata, dia masih sama seperti sebelumnya. Suamiku, kamu pulang ya. Jiang Xiyuan, kamu kemana? Ayah, ibu setiap hari menyiapkan makanan malam untukku. Apa hari ini dia malas? Semua barang ada, dia mungkin hanya keluar karena ada urusan. Ini adalah kalungnya. Tuan, Anda sudah kembali. Nyonya hari ini sangat marah. Begitu masuk rumah, dia langsung membantah Nyonya. Nyonya hanya berkata 2 kalimat padanya. Dia langsung merobek kalung mutiara itu, dan pergi begitu saja. Ini adalah yang dirusak oleh Nyonya. Iya. Tuan Xie, Anda dan Nona Lin menonton musikal. Dengan difoto wartawan, sudah masuk berita utama. Coba cari cara untuk menekan trending topik. Jadi dia merobek kalung, dan pergi tanpa memberi salam. Karena melihat berita jadi marah. Kemarahan semakin meningkat. Sebenarnya saya baru saja melihat ibu naik ke dalam mobil pria asing. Apa? Terima kasih, senior. Sepertinya kita sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Ya, sekarang kamu adalah bintang baru di bidang AI dunia. Presiden wilayah Asia Pasifik dari Jiuzhu Technology. Bagaimana bisa tiba-tiba datang ke keluarga Xie?
Daftar pesawat yang mengalami kecelakaan dalam siaran berita. Ada namamu di situ. Aku agak khawatir. Saat aku paling ceroboh, membuat senior tertawa. Ngomong-ngomong, rumah kecil ini masih yang kita beli dengan uang sumbangan saat eksperimen dulu. Sudah 5 tahun tidak kembali. Ternyata dibersihkan begitu rapi. Karena aku setiap minggu mengirim orang untuk membersihkan. Aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Xiao Yuan, masih ingat ini kan? Selamat kepada jenius dari Tiongkok, gadis jenius Naro, memenangkan medali emas kompetisi AI Global. Suatu hari nanti, aku akan membuat nama Naro, mewakili Tiongkok dan dikenal di seluruh dunia. Xiao Yuan, kamu adalah murid yang paling membanggakan guru, juga sebagai bintang teknologi baru yang mengguncang dunia, Naro. Kalau bukan karena 5 tahun lalu, kamu pensiun di puncak dan menikah, punya anak, prestasimu pasti akan lebih tinggi dariku. Tapi, Xiao Yuan, kamu sudah menciptakan JS9 Mate untuk grup Xie Jinghuai, membuat keluarga Xie melesat menjadi kaya raya di Jiangcheng. Namun dia sama sekali tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu rasa syukur sedikit pun. Kamu sudah mengorbankan satu mimpi untuknya. Apakah kamu mau mengorbankan yang kedua? Apakah kamu mau mengorbankan yang kedua? kamu benar, kakak senior. Ibu rumah tangga tidak pernah menjadi mimpiku, karena sudah memutuskan untuk bercerai. Kalau begitu aku akan menemukan kembali niat awalku, melakukan hal yang benar-benar ingin aku lakukan. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu para senior di Kyushu. Naro akan kembali. Beritahu Paman Jiang. Aku sangat senang dia telah menemukan kembali putrinya yang hilang bertahun-tahun. Tapi, aku sudah punya orang yang ingin aku lindungi. Apakah itu senior yang kembali? Benar kamu. Kalau bukan aku, kamu berharap siapa? Tanpa memberitahu, tidak pulang malam. Jiang Xiyuan, kamu tidak punya apa-apa yang ingin kamu jelaskan padaku. Dia selalu seperti itu, dingin dan sombong. Padahal jelas dia dengan wanita lain, berduaan terang-terangan. Tapi dengan nada seperti menangkap selingkuh, dia malah minta aku jelaskan. Aku sudah mengingatkanmu. Perusahaan sedang bersaing untuk slot di pameran internasional. Aku sedang sangat sibuk sekarang. Aku tidak punya waktu mengurus hal-hal kecilmu. Sangat sibuk, sibuk menemani wanita lain, mendengarkan musikal. Aku sudah bilang padamu sejak lama, tidak ada apa-apa antara aku dan Lin Zixin. Jiang Xiyuan, jangan lupa apa yang telah kamu lakukan. Dengan cara yang hina, dan membuatku terlibat dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga aku menikah dengan keluarga Xie. Jadilah ibu Xie yang baik. Itu adalah tuntutan minimum saya padamu. Saya sudah menjelaskan tentang kejadian waktu itu sejak lama. Saya tidak. Sudahlah. Saya tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal ini. Kemarin adalah ulang tahunmu. Pegang ini. Xie Jinghuai menikah selama 5 tahun. Kamu tidak pernah menyiapkan hadiah untukku. Kali pertama memberikannya, ternyata karena kamu tertangkap dalam berita skandal asmara. Dan ini barang siapa yang tidak diinginkan lagi. Dulu dia senang sekali menerima barang yang dikirimkan sekretaris. Dia selalu sangat senang. Hari ini aku memberikannya sendiri, tapi dia malah tidak bereaksi. Pakai ini. Kembalilah. Tunggu dulu. Kita sekarang
bukan dalam hubungan yang bisa saling memberi hadiah. Kalau begitu, kita sekarang dalam hubungan apa? Jiang Xiyuan, aku sudah memberimu jalan keluar. Kamu beri aku jalan keluar. Apakah aku harus mengikutinya? Dokumen yang kuberikan padamu sudah ditulis dengan sangat jelas. Lebih baik hari ini daripada menunggu hari yang lain. Besok kita pergi ke kantor catatan sipil. Halo. Jing Huai, aku tidak sengaja mengalami kecelakaan. Apa? Aku segera datang. Dia baru saja bilang tentang kantor catatan sipil. Jing Huai, aku sangat takut. Betapa menyedihkannya dan lucunya. Lin Zixin merebut suamiku. Dan suamiku mengira bahwa dengan memberikan sedikit barang, aku akan mengiba dan merayu. Jika bukan karena kecelakaan pesawat ini, tidak ada keguguran, mungkin aku akan sangat terkejut. Tapi sekarang aku hanya merasa mual. Anakku, apakah semuanya berjalan lancar di tanah air? Ayah. Selama bertahun-tahun kamu terasing, mengalami banyak kesulitan, tapi sekarang kamu sudah punya keluarga. Jika kamu merasa tertekan, pasti bilang pada ayah ya, dan juga tentang Xie Jinghuai, karena dia adalah suamimu. Kelak, usaha grup Xie, aku juga akan memberinya sedikit kemudahan. Iya. Aku bukan lagi yatim piatu seperti dulu. Sekarang aku punya keluarga yang bisa aku andalkan. Ini. Siapa yang berani mengganggu aku? Jiang Zenshan. Permata di telapak tangan. Jangan menangis. Ayah akan segera mengirim seseorang menjemputmu pulang. Terima kasih, Ayah. Tapi, aku masih ada satu urusan terakhir yang harus diselesaikan. Xie Jinghuai menikah lalu cerai. Aku hampir kehilangan nyawa. Undangan pameran internasional yang dibawa pulang dari luar negeri tidak akan pernah murah hati kepada kalian semua. Ai Mengmeng, Xiyuan Jie, kenapa kamu terluka begitu? Aku baik-baik saja. Xie Zong, Tuan Xie. Hebat sekali, sangat hebat ini. Hebat ya. Tidak heran Tuan Xie tidak pernah kekurangan pengawal. Ternyata ada yang secantik ini. Pacar ya. Betul sekali. Putri Ketua Cloud Map Teknologi 1, mahasiswa berprestasi dari Universitas Ivy League S. Padahal bisa mengandalkan penampilan, tapi malah mengandalkan kemampuan. Tidak memberi kesempatan bagi orang biasa seperti kita. Kalian terlalu memuji. Dibandingkan kalian memuji penampilanku, aku lebih berharap kalian memperhatikan. Fokus pada kemampuan kerja saya. Saya tidak tahu mengapa kamu harus pergi bekerja, tapi semua aturan harus diikuti. Saya nyatakan terlebih dahulu, saya tidak akan membuat pengecualian untukmu. Saya tahu, tidak perlu membuat pengecualian. Dan juga, jangan biarkan siapapun tahu, kamu adalah Ni Xie. Baik. Ternyata, dia ingin memenangkan juara pameran mobil. Untuk mobil, dilengkapi dengan sistem patroli drone. Ini benar-benar sebuah penemuan inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Namanya akan kita beri Just 9 Mate. Tapi keluarga Xie pasti tidak percaya. Aku harus cari cara. Sangat terhormat menerima penghargaan ini. Baik. Selama nama Naro bisa membantumu, itu sudah cukup. Halo. Kenapa berdiri di sana? Segera minta maaf kepada Nona Lin. Kamu berani mengotori rok Nona Lin. Sekretaris Jiang biasanya suka menempel pada Tuan Xie. Jangan-jangan sengaja mengganggu Nona Lin ya. Cepat minta maaf pada Nona Lin. Dia cuma membuat rok saya kotor. Tidak apa-apa, kalian dulu saja. Nona Lin tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Adik perempuan, aku tahu kamu tidak senang aku datang ke perusahaan.
Tapi kamu mencoba menguji seperti ini. Sebenarnya cukup tidak ada artinya. Menjadi manusia, harus tetap menjalankan kewajiban. Jangan berkhayal tentang hal yang bukan milikmu. Dengan penuh harapan yang sia-sia. Apakah kamu sedang berbicara tentang dirimu sendiri? Terobsesi dengan suami orang lain. Memang tidak ada artinya. Jiang Xiyuan. Kamu hanyalah anak angkat keluarga Lin. Seseorang yang hanya bisa naik pangkat. Dengan cara tidur dengan orang. Barang kelas rendah. Kamu berani bicara seperti ini padaku. Jangan kira aku tidak tahu. Jing Huai sangat membencimu. Meskipun kalian sudah menikah, harus menyembunyikannya dari karyawan perusahaan. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Ngomong-ngomong, kamu pasti sudah menerima antingnya, kan? Benar. Itu adalah Kak Jing Huai. Saat dia memberikan gelang ini padaku, hanya hadiah tambahan yang sembarangan. Barang murah yang tidak berharga. Sama seperti kamu, tidak ada yang menganggapnya istimewa. Tidak ada yang merebutmu. Kalau kamu suka mengumpulkan barang-barang bekas, aku akan memberimu imbalan. Kamu berani bilang Jing Huai Ge itu barang rongsokan. Undangan untuk pameran internasional. Kenapa ada padamu? Kembalikan padaku. Barangku juga bukan untuk kamu sentuh. Lin Zixin, kuota pameran internasional. Sangat sulit didapatkan. Aku demi 2 undangan ini. Hampir tewas dalam kecelakaan pesawat. Nyaris kehilangan nyawa. Bagaimana berani kau mengaku milikmu sendiri? Diam. Undangan ini melambangkan status dan kedudukan. Kamu hanya bisa bertahan hidup dengan keluarga Xie sebagai ibu rumah tangga. Kamu bilang kamu berhasil. Apakah kamu punya bukti? Kamu membolak-balik fakta. Jangan berlebihan. Aku punya yang lebih berlebihan. Berhenti. Kak Jing Huai, dia tiba-tiba berlari ke sini, merampas undanganku. Aku tidak memberinya. Dia malah memukulku. Wajahku sangat sakit. Kamu omong kosong. Undangan ini jelas milikku. Undangan ini dibawa Zixin dari luar negeri. Untukku. Aku tahu. Kamu sebelumnya terus mengurus urusan pameran internasional. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mendapatkan undangan. Tapi bagaimana kamu bisa merebut pujian Zixin? Minta maaf. Xie Jing Huai, 5 tahun menikah. Kupikir di antara kita, pasti ada sedikit kepercayaan. Aku akan bilang lagi, aku tidak menyentuhnya, dan undangan ini milikku. Kupikir kamu akan berubah. Tapi aku tidak menyangka kamu tetap nekat. Seperti 5 tahun lalu, kejam. Aku akan bilang lagi, minta maaf kepada Zixin. Akibat tidak dicintai. Sangat memalukan. Kamu sudah melihat dengan jelas. Inilah yang disebut tidak mengenal cara. Aku berjuang mati-matian untuk membawa pulang undangan ini. Tidak mungkin memberikan kemudahan kepada siapapun. Dia biasanya berhati-hati untuk menyenangkan, tidak pernah terlihat menunjukkan ekspresi yang begitu dingin. Jiang Xiyuan, kalau ada lagi, jangan datang ke perusahaan lagi. Dengan susah payah sampai di sini, tak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Tidak baik, dronenya mengalami gangguan. GG Jing Huai, tolong selamatkan aku. Zixin. Ayo cepat. Ayo cepat. Jangan dorong saya. Ayo cepat. Nona Jiang, Anda mengalami keguguran, tubuh Anda lemah. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Hati-hati. Lari cepat, ada bahaya. Kebakaran, cepat padamkan api. Cepat pergi. Cepat padamkan api. Zixin, bertahanlah. Di sini, Xie Jing Huai. Antara istri dan kekasih, kamu selalu memilih kekasih.
Ayah. Aku ingin pulang. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Tidak baik. Dia mungkin sedang dalam bahaya. Tidak baik. Dia mungkin sedang dalam bahaya. Kita bisa melihat layar besar ini, serangkaian ini yang ditampilkan, termasuk kita sekarang. Maaf ya. Halo. Rapat ditunda. Keren banget, wow. Terlalu keren, ya. Peragaan busana dihentikan. Pak Xie benar-benar terlalu memanjakan. Cuma luka kecil, sampai membuat seluruh IGD heboh. Padahal di sebelah hampir meninggal. Tak ada yang peduli sedikit pun. Kalau wanita menikah dengan orang yang salah, benar-benar sial seumur hidup. Pasien mengalami pendarahan hebat, harus segera transfusi darah. Tapi stok darah sudah habis. Golongan darah O sudah tidak ada. Presiden Xie demi cinta sejatinya, memanggil dokter terbaik di seluruh kota, menguasai seluruh stok darah. Lalu bagaimana ini? Xie Jinghuai, kau benar-benar sangat mencintai Lin Zixin. Kalian sedang apa? Ada apa ini? Tidak tahu. Nona, kami datang untuk mendonorkan darah untuk Anda. Tuan sudah mengaturnya, kamar perawatan terbaik. Setelah Anda keluar dari rumah sakit, istirahatlah dengan tenang. Dan juga yang paling profesional, perawat bersertifikat, Koki, siap sedia 24 jam untuk Anda. Telepon Direktur Jiang, Xiao Yuan, ketiga kakak laki-lakimu, semua sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Kita pulang. Dulu aku pikir, menikah bisa memiliki keluarga. Jadi, aku berusaha keras, biarkan Xie Jinghuai jatuh cinta padaku. Ternyata inilah cinta yang sebenarnya. Keluarga yang sejati. Keluarga Xie menganggapku seperti rumput. Keluarga. Namun menganggapku seperti harta berharga. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Mulai hari ini adalah kelahiran baru saya, Jiang Xiyuan. Terima kasih, Jinghuai. Kita tidak ada hubungan lagi mulai sekarang. Di hati, mengapa ada perasaan gelisah? Kak Jinghuai, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku hampir saja mengira kau sendiri nyawamu taruhannya. Hari ini Jiang Xiyuan tidak bisa membela dirimu. Aku akan membuat dia minta maaf padamu. Terima kasih, Tuan. Telepon istri tidak bisa dihubungi. Apa? Dia mungkin tidak. Kang Jinghuai, kamu mau pergi kemana? Luka aku sangat sakit. Ada begitu banyak dokter di sini. Tidak akan ada apa-apa. Bantu aku cari tahu di mana Jiang Xiyuan. Bayangan ini, kenapa begitu mirip dengan Jiang Xiyuan? Fu. Nona. Xiao Yuan. Kamu tidak apa-apa. Aku dan ayahmu sangat khawatir tentangmu.
Dia selalu sangat membosankan seperti tiang kayu. Ternyata dia bisa tersenyum seperti itu kepada pria lain. Tuan Xie, Villa Haicheng mengirimkan ini. Sepertinya ini ditinggalkan oleh Nyonya untuk Anda. Ini adalah dokumen terakhir. Tuan Xie, dokumen yang saya berikan kepada Anda sudah ditulis dengan sangat jelas. Tidak heran Jiang Simau, akhir-akhir ini aneh sekali. Masih harus ke kantor catatan sipil. Ternyata untuk pria itu, Jiang Xiyuan, untuk bercerai. Kau bahkan tidak mau anakmu. Nona. Nona, Tuan sedang di kamar tamu, bertemu dengan anggota Dewan Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu tidak bisa diganggu. Ini adalah urusan besar, tapi tidak ada yang lebih penting dari putriku. Ayah, ibu, putri tercinta. Xie Jia mengira kamu adalah gadis yatim tanpa siapapun. Ternyata begitu menindasmu. Kamu adalah putri sulung dari negara M. Adalah permata di tangan orang tuamu. Xie Jinghuai ingin mengikuti pameran internasional, tapi dia sama sekali tidak menyangka, di balik pameran kali ini, ternyata adalah grup keluarga Jiang kami. Orang yang paling kami hargai telah dia perlakukan dengan buruk. Akibat ini, bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Lupakan itu dulu, hari ini, kami sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuk adik perempuan kita. Ketiga mobil ini, kamu suka model yang mana? Sembarang pilih saja. Mobil apa sih? Adik kecil sekarang tubuhnya lemah, lebih nyaman naik pesawat pribadi. HMPH. Kamu hebat ya. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian terlalu berlebihan ya. Masa lalu Xiao Yuan tidak bisa dikenang. Jalan ke depan akan lebih bersinar. Senior, tak disangka, kamu adalah orang yang terakhir kali. Kakak yang belum pernah bertemu. Aku juga tidak menyangka, junior yang paling aku banggakan, ternyata adalah adik angkat kita yang hilang bertahun-tahun. Sayang sekali, aku menyerah di tengah jalan, meninggalkan impian. Anggap saja ini sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Kali ini kembali ke bidang AI. Aku harus membuat nama Nora, mewakili Tiongkok, bergema di seluruh dunia. Bulan depan, kami akan memulai lagi untuk Xiao Yuan. Adakan pesta ulang tahun. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia, putri kesayangan keluarga Jiang, sudah kembali. Hahaha. Ayu. Kamu adalah kakak tertua, kamu yang urus hal ini. Pasti akan diurus dengan baik. Kenapa harus kakak yang mengurus? Iya, kami juga bisa kok. Kalian jangan banyak omong. Pameran internasional tidak mau memberikan surat undangan tambahan untuk kita, bahkan ingin mengeluarkan keluarga Xie dari keanggotaan. Zixin, sebelumnya bukankah kamu yang membantu keluarga Xie mendapatkan undangan? Ini sebenarnya bagaimana? Aku. Lao Xie. Kenapa wajahmu bisa hitam seperti ini? Tidak tahu, kalau tidak tahu, aku kira istrimu sudah selingkuh. Tidak mungkin kan? Jiang Xiyuan benar-benar mencintaimu, sampai-sampai rela mengkhianatimu. Dia sudah menjadi Nyonya Xie selama 5 tahun. Selain keluarga Xie, siapa lagi yang akan merawatnya seperti itu? Sudah cukup ribut, nanti akan kembali seperti anjing kecil yang menggelinding. Tapi kamu datang hanya untuk mengatakan hal-hal ini. Pak Xie, jangan marah dulu. Dengar-dengar, keluarga Xie dicabut hak ikut pameran. Aku sengaja datang untuk memberimu saran. Naro pasti sudah dengar, kan? Maksudmu tentang AI Master yang mengundurkan diri itu? Benar sekali, Naro sang Master, usianya masih muda tapi sudah menulis
Pemrograman SF-IN mengguncang dunia. 5 tahun yang lalu tiba-tiba mengumumkan pensiun. Tak ada jejak lagi. Orang lain mungkin tidak bisa menghubunginya. Tapi 3 tahun yang lalu, dia pernah muncul kembali. Untuk keluarga Xie, merancang Jet 9 Maid, mobil patroli drone. Dia bisa membantu kalian sekali. Pasti akan membantu kalian kedua kalinya. Asalkan, dia berbicara beberapa kata untuk kalian kepada keluarga Jiang. Nanti, pasti akan mengembalikan kelayakan pameran Xie. Tapi dia sudah pensiun. Mau cari di mana? Bulan depan, keluarga terkaya di negara M, keluarga Jiang, akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putri mereka yang hilang bertahun-tahun lalu, yang berhasil ditemukan kembali. Dengar-dengar Naro juga akan hadir. Ayahku mendapatkan tiket masuk pesta ulang tahun itu. Aku yang mencurinya. Keren, kan? Naro Senpai juga idolaku. Aku benar-benar ingin bertemu dia. Tak diragukan lagi, pesta ulang tahun putri konglomerat, koki utama Michelin Black Gold, ukiran kayu Italia, dan merek mewah terkemuka, lampu kristal $1.000.000, sangat megah. Ibu, pesta ini sangat penting, perhatikan kata-katamu. Ah, tenang saja. Zixin, tapi kamu lulusan berprestasi dari Ivy League, bintang baru di bidang AI. Dengan dia di sini, pasti aman. Orang tua saya kebetulan juga akan ke negara M untuk menerima penghargaan akademik. Mereka adalah profesor universitas ternama. Aku minta mereka ikut datang. Kita pasti bisa mendekatkan diri dengan Naro. Dengar-dengar, anak perempuan kaya misterius ini, sejak kecil hidup terlunta-lunta dan sering diperlakukan buruk. Menikah, suami dan ibu mertuanya tidak baik padanya, bahkan mengalami keguguran saat hamil. Sekarang dia kembali mengakui ayah kandungnya yang kaya. Dan punya 3 kakak laki-laki yang seperti dewa. Benar-benar, mendapatkan semua perhatian dan kasih sayang. Sekarang dia benar-benar kaya raya. Ada hal seperti itu. Lalu, putri tunggal dari orang terkaya itu, mantan ibu mertuanya dan mantan suaminya, hati mereka pasti penuh penyesalan. Aku berandai-andai apa sih? Jiang Xiyuan juga tidak hamil dan mengalami keguguran. Lebih tidak mungkin lagi dia adalah putri konglomerat terkaya. Aku mau ke kamar kecil. Oke. Ada suara apa? Selamat ulang tahun, Nona kecilku. Dia bahkan tidak pernah menelepon balik. Tuan Xie, kamu sudah pesan untuk istri, hadiah ulang tahun yang nilainya ratusan yuan. Tak disangka proses pembuatannya terlalu lama. Terakhir cuma bisa pakai sepasang anting-anting sebagai pengganti. Sekarang akhirnya sudah ready stock. Aku sudah foto dan beritahu istri. Dia pasti sangat senang. Dia bagaimanapun juga istriku. Istriku sudah membalas pesan. Dia bilang apa? Istriku bilang, sampah seperti ini, cukup dibuang ke tempat sampah saja. Dia juga mendesak Anda cepat tanda tangan surat cerai. Iya. Jiang Xiyuan. Hati yang sangat kejam. 5 tahun pernikahan bisa berakhir begitu saja. Benar-benar hati yang keras. Kak Jinghuai. Apakah ini hadiah yang sengaja diberikan untukku? Cantik sekali.
Zixin. Ini. Kalung ini sangat cocok untukmu. Senang kalau kamu suka. Kalau aku bilang sih, Zixin memang cantik alami. Dengan kalung ini, kamu semakin bersinar. Anak perempuan konglomerat itu sejak kecil terasing. Takutnya, saat berdiri di depan Zixin, dia akan kalah bersaing. Ayo pakai. Aku bantu kamu pakai. Lihatlah. Bagus, bagus. Pesta dimulai. Mari kita sambut tamu terpenting hari ini. Yang paling penting. Astaga, sangat cantik. Ini adalah putri dari keluarga terkaya Jiang. Sangat cantik. Sangat cantik ya. Benar-benar sangat cantik. Sangat cantik sekali. Dewa turun ke bumi. Jiang Xiyuan adalah putri konglomerat. Xiao Yuan, ada apa denganmu? Aku terpisah dari keluarga saat kecil. Dibuang di panti asuhan. Kemudian diadopsi oleh keluarga Lin. Hidup di bawah atap orang lain. Selalu merasa kesepian. Setelah hamil dengan bayi itu, aku bersumpah akan berusaha sekuat tenaga untuk memperlakukannya dengan baik. Tapi pada akhirnya aku gagal. Apa ini? Aku tahu kamu sangat menyayangi anakmu. Ini adalah gelang abu yang aku minta dari kuil. Menurutku, anak juga lebih berharap untuk menemani ibu yang paling dicintainya. Terima kasih. Aku sangat menyukai hadiah ini. Sayang. Ibu kali ini pasti akan melindungimu dengan baik. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Hak waris keluarga Jiang harus dikembalikan kepada Xiao Yuan. Aku akan memberitahu semua orang. Nona besar keluarga Jiang, Naro, telah kembali. Aku pamit dulu. Jiang Xiyuan adalah putri dari orang terkaya. No wonder dia begitu cantik, indah dan anggun, berbeda dari yang lain. Kamu lihat apa yang dia pakai. Sepertinya itu adalah karya terakhir dari kepala desainer CL. Sebelum pensiun. Sungguh bernilai tinggi. Jiang Xiyuan hanyalah seorang istri yang ditinggalkan oleh keluarga Xie. Dia tidak mungkin anak perempuan orang terkaya. Benar juga, kurasa. Dia menyesal setelah bercerai dengan Jing Huai. Makanya ingin datang ke negara M untuk mencoba rujuk dengan Jing Huai. Apa? Lihat saja aku usir dia keluar. Berhenti. Ibu. Jiang Xiyuan, ini adalah negara M. Pesta ulang tahun putri orang kaya raya. Bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Lepaskan. Saya punya kebiasaan bersih. Aku tidak suka barang kotor menyentuhku. Kau berani memanggilku barang kotor? Sudahlah. Jiang Xiyuan, belakangan ini, kau kabur dari rumah, lalu mengirimkan surat cerai padaku. Sekarang kau ikut aku ke negara M. Kamu mau ribut sampai kapan sih? Ribut? Kamu nggak mungkin sampai sekarang masih mikir kalau aku lagi ngambek sama kamu kan? Kalau bukan gitu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Dulu aku nggak pernah sadar. Ternyata kamu sebegitu narsisnya. Diam. Beberapa hari tidak mendengar mulut yang tajam. Bukankah kamu datang mencari Jing Huai? Atau kamu datang untuk menghadiri pesta? Kalau bukan itu, adik perempuan, kamu mungkin masih belum memahami situasinya dengan jelas. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Jiang. Putri kecil yang berharga datang ke sini. Semua orang adalah konglomerat kelas dunia, tokoh terkenal dari keluarga besar.
Kita semua memegang tiket masuk ulang tahun. Apakah kamu memilikinya? Saya benar-benar tidak punya. Tidak ada. Kalau begitu, jangan keluar dan mempermalukan diri. Tempat ini bukan untukmu. Saya akan minta asisten Han mengantarmu pulang. Kita sudah bercerai. Di mana ada rumah? Dan jika saya pergi, pesta ulang tahun ini jadi tidak bisa diadakan. Kamu ngomongnya seperti pesta ulang tahun ini dikhususkan untukmu saja. Kalau aku bilang memang begitu, sikapmu benar-benar sombong. Tunggu, gaun mewah custom. Jam tangan dari CF, anting dari G. Ini beberapa set harganya bisa jutaan ya. Dari mana kamu punya uang untuk pakai semua ini? Aku tahu sekarang. Tadi kamu masuk dengan seorang pria tua, kan? Kamu jangan bilang, kamu dekat dengan pria tua itu. Ya, sungguh tidak berperasaan sekali. Kamu bisa memikirkan itu. Meskipun Jing Huai tidak menginginkanmu, tidak perlu merendahkan diri seperti ini, kan? Suka berpindah-pindah, berganti-ganti pasangan. Panjin Lian saja tidak sejatuh dirimu. Muka keluarga Xie telah kamu hancurkan semua. Bersihkan mulutmu. Aku tadi baru saja melihat istriku naik ke mobil pria asing. Jiang Xiyuan, kamu tidak punya penjelasan untukku. Xie Jinghuai, kamu bermain dengan Lin Zixin begitu bebas. Mana ada muka untuk bertanya padaku? Baiklah. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku memang bersama orang lain. Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Aku tahu. Kamu hanya ingin membuatku marah. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata menyakitkan itu. Bukan kata-kata menyakitkan. Xie Jinghuai, 5 tahun menikah. Kamu telah dingin padaku selama 5 tahun. Keluarga kamu telah menghina aku selama 5 tahun. Kamu tidak akan pernah tahu betapa menjijikannya hari-hari yang kujalani selama 5 tahun ini. Cukup, aku tidak sabar untuk bertengkar denganmu di sini. Ini juga bukan tempat untukmu, karena kamu tidak punya undangan. Panggil orang, suruh dia keluar. Lepaskan, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa aku? Kenapa dia terlihat agak familiar? Dia adalah anak gadis bangsawan. Apa? Nona. Kalian pasti salah paham. Bagaimana mungkin Jiang Xiyuan adalah putri mahkota kekayaan? Bukankah aku, atau kamu? Seharusnya tidak salah. Manajer umum takut kita tidak mengenal Nona. Kita sengaja mengirimkan foto kepada kami. Jiang Xiyuan tidak mungkin anak perempuan orang terkaya. Dia hanya putri kami yang paling bodoh dan tidak berguna. Membuat semua orang tertawa. Kami membesarkannya sejak kecil. Ada bukti foto. Memang ada. Karena ini urusan keluarga kalian. Kalian sendiri yang selesaikan. Aku benar-benar gila. Sia-sia membuang waktu dengan kalian. Begitu melihat orang tua, bahkan tidak bertanya salam. Apakah sopan santunmu dimakan anjing? Masih berani mengganggu Jing Huai untuk bercerai. Menggoda pria liar. Kalau bukan karena kami mengadopsimu, kau sudah hancur di panti asuhan. Kenapa kau menangis? Diam. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jiang Xiyuan. Semua sudah berlalu. Sekarang kamu memiliki orang yang mencintaimu. Keluarga yang sebenarnya. Karena sudah menikah, seharusnya bersikap baik dan bijaksana. Menganggap suami sebagai segalanya. Kami telah berusaha keras untuk membesarkanmu. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lin. Orang tua yang membesarkannya. Ini benar-benar menyakiti hati orang tua. Iya, anak perempuan seperti ini benar-benar sia-sia dibesarkan. Pantas saja. Adik, kamu memang terlahir dengan nasib rendah. Masih mau menempel pada putri konglomerat. Coba bercermin dulu sebelum bermimpi seperti itu. Benar. Ini adalah yang diberikan Jing Huai kepadaku. Aku tidak hanya akan merebut kalungmu, merebut suamimu, agar anak hanya mengenal aku sebagai satu-satunya ibu. Aku juga akan menggantikan posisimu, menjadi Nyonya Xie. Hidupku. Ini benar-benar sangat mudah.
Kamu tertawa apa? Aku sedang tertawa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyebut memungut sampah dengan cara yang begitu segar dan elegan? Kamu cuma bisa sombong di mulut saja. Dalam urusan cinta, orang yang tidak dicintailah yang sebenarnya pelakor. Kau seperti janin di dalam perutmu, yang sudah mati, terlahir tidak layak hidup. Bangun. Jing Huaige, selamatkan aku. Jing Huaige, aku hampir berpikir aku sudah mati. Jiang Xiyuan, kamu berani memukul Zixin di depan umum. Kamu terlalu jahat, tidak bisa dimengerti. Aku jahat. Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Aku hanya ingin menasihati adikku. Jangan marah-marah. Tapi kamu begitu baik padanya. Dia malah selingkuh. Maafkan aku, Kak Jinghuai. Aku tahu kamu hari ini masih ada urusan penting. Aku sedikit tersakiti, tidak apa-apa. Tidak boleh. Kamu harus melakukannya di depan semua orang. Xin Li Zixin. Xie Jinghuai, bagaimana aku bisa menikah dan punya anak dengan orang seperti kamu, yang buta mata? Tidak ingin menikah dan punya anak denganku. Kalau begitu, kamu mau menikah dengan siapa? Dengan pria liar yang kamu antar hari itu? Atau dengan orang tua yang bersamamu hari ini? Aku malas bicara sama kamu soal ini. Omong kosong yang membosankan. Kembalikan tasbih itu padaku. Melihat tasbih saja kamu sudah gugup. Ini siapa yang ngasih lagi? Apa urusanmu? Kak Jinghuai benar. Banyak orang melihat kamu memukulku. Memalukan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mau kalung Buddha? Ya, kalau begitu, berlututlah dan minta padaku. HMPH. Berlututlah dan minta padaku. Bagaimana? Tidak mau? Ya, sepertinya tasbih Buddha ini juga tidak terlalu penting. Aku berlutut. Kau benar-benar rela berlutut. Hanya untuk melindungi pria itu. Tasbih Buddha yang kuberikan padamu. Lin Zixin, tasbih ini sangat berarti bagiku. Kumohon padamu, tolong kembalikan padaku. Aku tidak dengar. Bicara lebih keras. Kumohon. Kalau minta maaf, harus ada sikap yang benar. Tadi kamu memukul Zixin. Sekarang, pukul dirimu sendiri 99 kali. Sebagai permintaan maaf kepada Zixin. Keluarga Lin kami sangat menjunjung tinggi kehormatan. Apalagi, dia yang diintimidasi adalah Zixin. 99 pukulan, tidak boleh kurang satu pun. Pak Xie, Anda akan berada di pihak kami, kan? Jiang Xiyuan. Tanpa saya, siapa lagi yang akan menghormati dan mencintaimu? Asal kamu mau mengalah, setelah pulang, kamu tetap Nyonya Xie yang terhormat. Baik. Aku yang pukul. Maaf. 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 Sudah selesai dipukul. Sekarang kamu bisa mengembalikan tasbihku, kan? Maksudku aku sudah bilang kamu bersembah sujud minta maaf padaku. Tapi aku tidak bilang, setelah kamu minta padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Kamu, sepertinya tasbih ini juga tidak terlalu berharga. Tampaknya seperti barang dari Yiwu.
Tapi kelihatannya juga cukup cantik. Dipakai di tanganku juga cukup pas. Jing Huai, kamu pikir bagaimana? Tidak boleh. Kalau mau minta maaf ke Zixin, maka gelang itu berikan padanya. Yang lain boleh saja, hanya ini yang tidak bisa. Kumohon. Demi barang yang diberikan pria itu, berani-beraninya merendahkan diri sendiri, tanpa harga diri. Sudah cukup. Karena kamu tidak mau memberikan, maka tasbih ini, jangan ada yang menginginkannya. Sayang, maafkan Mama. Mama juga bilang kali ini, pasti akan melindungimu dengan baik. Tapi Mama juga gagal. Kenapa ada bubuk di dalam tasbih ini? Terlihat sangat menjijikkan. Apa ini kotoran? Baiklah, Jiang Xiyuan. Hari ini saya masih ada urusan penting. Tidak ada waktu untuk berbicara panjang lebar denganmu. Cepat pergi. Meskipun saya sudah putus asa terhadapmu, tapi saat ini saya baru menyadari betapa dinginnya dirimu. Xie Jinghuai, apakah kamu tahu, kamu sendiri yang mengangkat abu jenazah anakmu sendiri. Segera pergi dari sini. Lagi pula, kalung budamu sudah pecah. Tak apa-apa, kalau perlu, aku ganti yang baru untukmu. 100.000. 100.000. Tasbih ini tak ternilai harganya. Kekurangan, tambah lagi 100.000. Baik. Kamu mau bayar, kan? 100 juta. Jiang Xiyuan, kamu gila. Singa membuka mulut lebar-lebar. Pasti ada batasnya dong. Aku sudah sabar berkali-kali terhadap kalian. Tapi kalian tetap saja terus menggangguku. Seandainya aku tahu seperti ini, aku seharusnya tidak perlu sabar dari awal. Baiklah. Kalau begitu aku akan lapor polisi. Di sekitar sini penuh orang. Rekaman CCTV sudah merekam semuanya. Kalian merampok dan menghancurkan tasbihku. Aku akan membuat kalian semua di penjara. Tidak akan ada perdamaian. Ternyata kamu sudah berakting di sini sepanjang waktu. Hanya untuk mengambil tasbih jelek ini. Untuk menipu uang. Ya, sungguh memalukan. Masih berani membantah suami. Hari ini harus menjalankan hukum keluarga. Untuk membersihkan aib keluarga Lin kita. Kau mau melakukan apa? Melakukan apa? Aku sudah bilang tadi. Menjalankan hukum keluarga. Aku sudah menemukan keluargaku kembali. Kamu tidak berhak menghukumku. Jiang Xiyuan, kamu berbohong tanpa persiapan ya. Di sini tidak ada keluargamu. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai putri orang kaya ya. HMPH, pengkhianat sejati. Harusnya kamu dikasih pelajaran. Gadis nakal tanpa ayah dan ibu ini. Hari ini, aku akan bersihkan keluarga ini. Berhenti. Ayah. Siapa yang berani bilang dia tidak punya ayah dan ibu? Siapa berani bilang dia tak punya ayah dan ibu? Coba sentuh dia sekali lagi. Xiao Yuan, kamu bagaimana? Kenapa dia lagi? Sudah diselidiki, dia adalah anak angkat keluarga Jiang, Zhou Yu, memegang kekuasaan nyata keluarga Jiang, menguasai nadi ekonomi Asia Pasifik, juga wakil ketua pameran internasional. Jangan sampai menyinggungnya. Orang di sampingnya adalah taipan terkenal Jiang. Aku tanya kamu dia siapa, bukan suruh kamu ngomong-omong kosong. Pergi. Siapa berani berbuat onar di tanah milik keluarga Jiang?
Konglomerat Jiang, mohon jangan tersinggung. Ini karena kami tidak pandai mendidik anak perempuan kami, sehingga dia mengganggu kalian semua. Kalian adalah orang tua angkatnya, benar. Tapi kalau bicara tentang dia, aku benar-benar merasa malu. Kamu bilang keluarga Lin kita, juga keluarga terpelajar, dengan tradisi keluarga yang murni. Ah, kenapa bisa membesarkan orang bodoh seperti ini? Sungguh memalukan nama keluarga, HMPH. Kenapa aku merasa, dia malah cukup baik, ya? Aduh, Kang pengusaha kaya. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilannya. Sejak kecil dia memang bodoh, malas dan suka makan. HMPH, untung saja kita membesarkannya, dibawa pulang dari panti asuhan. Sangat menyesal. Tapi bagaimana saya mendengar, sejak dia berusia 10 tahun, kalian sudah mengharuskan dia, seorang gadis kecil, bangun setiap hari jam 5, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga kalian, dan harus melayani sebelum pergi sekolah. Anak perempuan kandung kalian, menggendong tas dan mengantar pulpen dan kertas untuk dia. Ah, ini apa namanya adopsi? Jelas-jelas cuma cari budak kecil. Masih saja menganggap dia pemalas dan tidak rajin. Sejak kecil dia kekurangan gizi. Sudah beberapa kali masuk rumah sakit. Kalian berdua adalah profesor universitas. Sungguh tidak tahu malu. Dia yang bilang. Apakah itu semua benar? Sepertinya. Setelah menikah 5 tahun, pemahaman Tuan Xie tentang istrinya, sungguh menyedihkan. Tidak ada itu. Gadis bodoh. Apakah kamu lagi bicara omong kosong dengan mereka? Ngomong-ngomong. kau memang anak yang tidak tahu diuntung. Merusak nama baik keluarga Lin. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Berani kamu. Xiao Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu memang diadopsi oleh keluarga seperti ini. Aku tidak salah dengarkan. Jiang Shoufu ternyata memanggilnya Xiao Yuan. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kalau aku tetap mau ikut campur bagaimana? Jiang Shoufu, aku tahu kamu sangat kaya. Tapi, keluarga Lin kami di dunia akademik juga sangat terkenal. Keluarga terpelajar. Bukan sembarangan bisa dipermalukan. Kali ini kami datang ke negara M untuk menerima penghargaan teknologi SF. HMPH. Penghargaan teknologi SF. Tuan Jiang, Anda tidak tahu. Penghargaan teknologi SF di tingkat internasional sangat berpengaruh. Hanya tokoh besar di industri yang bisa mendapatkan penghargaan ini. Dia seberapa kaya pun tetap seorang pebisnis. Siapa yang mengerti ini? Penuh dengan bau uang. Tidak layak untuk bergaul dengannya. Kakak, kamu tertawa apa? Orang bodoh ini terlalu sombong. Tapi tidak menyangka, penghargaan SF didirikan oleh keluarga Jiang. Aku rasa nanti dia masih bisa tersenyum tidak? Kota Jiang, keluarga Lin, menghapus hak pemilihan. Kalian merasa bahwa diri kalian bisa mendapatkan penghargaan teknologi SF. Kenapa saya merasa kalian tidak akan mendapatkan penghargaan ini? Hahaha. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Penghargaan ini hanya milikku. Hahaha. Lihat. Panitia SF menghubungi. Pasti untuk mengundang saya menerima penghargaan. HMPH. Halo. Ini Profesor Lin. Apa? Kita didiskualifikasi. Seluruh penghargaan SF ditangguhkan. Ini. Hei. Apa yang terjadi? Kami datang dari jauh. Jangan-jangan ini jadi lelucon. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan dari panitia. Tidak bisa, saya harus konfirmasi sendiri. Dengan dalih kemunafikan menyiksa anak angkat, serakah dan terburu-buru, juga pantas disebut keluarga berbudaya. Berhenti. Konglomerat Jiang, apa yang sedang Anda lakukan? HMPH. Tadi itu kamu yang menyuruh Xiao Yuan berlutut dan pukul dirinya sendiri. Tidak. Bukan dia yang mendorongku duluan.
Zixin benar sekali. Xiao Yuan yang pertama mendorong dia. Kepala Tuan, benar begitu. Saya dengar. Kamu ingin mendapatkan kembali hak untuk mengikuti pameran internasional. Pameran tersebut. Baik. Orang seperti saya selalu bersedia memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Jika orang di sekitar kamu sekarang, wanita ini, berjongkoklah. Tampar dirimu sendiri 99 kali. Jiang Shoufu, ini ingin membela Jiang Xiyuan. Kenapa? Tidak mau. Tuan Xie benar-benar penyayang wanita ya. Bahkan pameran internasional pun diabaikan. Jing Huai, masalah ini saya yang sebabkan. Selama bisa mendapatkan kembali hak ikut lomba, saya rela sedikit dirugikan. Cukup. Zixin, kamu pernah membantu saya sebelumnya. Jika kamu harus mengalami penghinaan, maka aku tidak akan pergi ke pameran ini. Antarkan tamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian sedang melakukan apa? Cepat pergi. Lepaskan. Ayah, jangan marah sama mereka. Anjing menggigit kami sekali. Kita tidak bisa membalas menggigit, kan? Kami juga belajar mengumpat. Tapi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya sudah menyebarkan berita bahwa nama keluarga Xie telah dicabut dari daftar peserta pameran. Tidak sampai besok, harga saham turun. Berita negatif membanjiri. Lihat sampai kapan mereka bisa tertawa. Xiao Yuan. Ayah, aku dan 3 kakakmu absen dalam hidupmu selama 10 tahun terakhir. Mendukungmu adalah kewajiban kami. Mereka berani memperlakukan dengan begitu hina. Permata di telapak tangan saya, Jiang Zenshan. Kami pasti tidak akan tinggal diam. Semua orang. Xiao Yuan. Dia bukanlah apa-apa, adopsi dari keluarga kecil dan biasa. Dia adalah putri tunggal keluarga Jiang, putri mahkota. Lebih lagi, saya adalah satu-satunya pewaris. Baiklah, baiklah. Begitu banyak hadiah. Jiang Shoufu sangat baik kepada putrinya. Putri Jiang sangat beruntung. Zhou Yu, siswa yang cerdas dan matang. IQ-nya lebih tinggi 10 tahun dibandingkan teman sebayanya. Kalau terus begitu, dengan anak-anak lain, tidak bisa berkomunikasi. Keadaan justru akan makin menutup diri. Karena aku dan ayahnya sibuk bekerja, tidak punya waktu menemani dia. Halo. Aku segera ke sana. Orang tua Zhou Yu, tunggu. Terima kasih, adik. Saya datang mengajarkanmu menggambar. Dia adalah senior yang dikabarkan dengan kecerdasan setan, kan? Sangat hebat. Sebaliknya, malah diisolasi. Tidak ada yang berani berpasangan dengannya. Cepat pergi. Kakak Zhou, aku juga lulus di universitas ini. Nanti aku akan menjadi adik tingkatmu. Lima tahun yang lalu aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Setelah pulang ke negara, aku sudah menerima
Berita pernikahanmu. Aku sudah melewatkannya sekali. Xiao Yuan, kali ini aku tidak akan melewatkannya lagi. Sudah lama aku tidak sebahagia ini. Terima kasih, kamu benar-benar kakak senior terbaik. Hanya kakak senior saja. Ah, anak saya adalah orang terkaya di Jiangzheng. Mengapa mereka harus mengusir kami? Lalu bagaimana? Di sini adalah negara M. Ingin pamer kekuasaan. Kembali saja ke Jiangzheng kalian. Aku akan bertarung dengan kalian. Masih merasa belum cukup memalukan. Sungguh tak tahu malu. Ditinggal begitu saja, langsung mendekati Zhou Yu. Bahkan berhasil dekat dengan Jiang Shoufu. Belum bercerai sudah main serong sana-sini. Benar-benar orang yang terlahir hina. Pasti akan hancur dimainkan orang suatu saat nanti. Dihentikan dengan satu tendangan. Ibu, kenapa kamu bisa berkata seburuk itu? Apa salahnya berkata buruk? Aku bahkan ingin mencekiknya sampai mati. Xie Jinghuai, menikah selama 5 tahun. Aku telah dingin padamu selama 5 tahun. Dihina oleh keluargamu selama 5 tahun. Kamu tidak akan pernah tahu. Selama 5 tahun ini, aku menjalani hari-hari yang sangat menyebalkan. Ternyata selama 5 tahun menikah denganku. Dia benar-benar menjalani hidup seperti itu. Cukup. Ibu, Dia adalah Nyonya Xie. Dia adalah menantu Anda. Selama 5 tahun ini, Anda ternyata berkata seperti itu tentang dia. Bibi, tenangkan diri. Dia marah padaku untuk apa? Dia juga tidak menonton Jiang Xiyuan berlutut. Apakah dia juga menjatuhkan gelang tangannya? Bibi, selama tidak ada bukti, dia masih tetap Nyonya Xie. Kamu memarahinya di depan GG Jinghuai. Bukankah itu seperti memukul wajahnya? Benar juga. Aku bilang, bagaimana mungkin? Dia peduli pada Jiang Xiyuan. Zixin, kalau kamu jadi menantuku, itu akan sangat baik. Jiang Xiyuan, kamu hanya bangga hari ini saja. Nanti setelah pulang ke negara, tidak ada yang membelamu. Seorang anak angkat yang hina. Dengan apa dia bisa menandingiku? Periksa apa yang terjadi beberapa hari lalu pada Jiang Xiyuan. Apa saja yang terjadi? Dokter, bagaimana kondisi tubuh Xiao Yuan? Kondisi tubuh Nona Jiang memang membaik, tapi sejak kecil dia agak kekurangan gizi. Selain itu, beberapa tahun lalu Nona Jiang, apakah Anda terluka parah? Tuan, Tuan. Tuan, bertahanlah. Saya sebelumnya melewati sebuah pabrik yang terbakar. Saya berusaha menyelamatkan orang, menghirup terlalu banyak asap tebal. Jadi, jantung dan paru-paru saya mengalami efek samping. Setelah saya bangun, orang yang saya selamat sudah tidak ada. Tidak ada ucapan terima kasih atas pertolongan nyawa. Orang seperti itu tidak pantas diselamatkan. Nona Jiang punya masalah jantung dan paru-paru. Ditambah keguguran membuat tubuhnya lemah. Saya akan berikan obat untuk Anda. Harus diminum setiap hari. Tenang, aku pasti akan mengawasinya. Sayang sekali, Jiuzu teknologi baru mulai berkembang di dalam negeri. Masih harus Ayu yang bertanggung jawab. Kalau begitu, mana ada waktu untuk merawat Xiao Yuan? Kalau tidak, biarkan Xiao Yuan pulang bersama Ayu saja. Tepatnya di bidang teknologi, adalah kelemahan keluarga Jiang kami. Tapi justru keunggulan Xiao Yuan. Setelah kalian berdua kembali ke negara, bangunlah Jiuzu teknologi untukku. Nanti, kalian juga bisa lebih baik mengelola keluarga Jiang untukku. Baiklah. Tidak bisa, tidak bisa. Kantor pusat Jiuzu ada di Jiangzheng. Xie Jinghuai juga ada di Jiangzheng. Aduh, aku sudah lama tidak berhubungan dengannya.
Sekarang aku hanya ingin kembali, membuat prestasi. Baik. Memang pantas jadi putri Jiang Zenshan. Ayu. Nanti aku akan menitipkan Xiao Yuan kepadamu. Paman, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Adik kecil, kamu baru kembali. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Nona besar, ini merek internasional, model terbaru dari CL. Bagaimana, adik kecil, suka tidak? Kakak kedua dan ketiga, kalian terlalu berlebihan. Biarpun aku punya 3 kepala dan 6 lengan, aku juga tidak akan cukup dengan semua ini. Perhiasan dan pakaian sebanyak ini. Kamu kan saudara perempuan kita, putri dari orang terkaya. Pameran kecil seperti ini apa-apa. Dan kunci mobil itu, kamu suka yang mana? Pakai saja yang itu, supaya tidak ada hari di mana si imut itu terkejut, melihat kamu berpakaian sederhana, dan mengganggu kamu. Kamu panggil dia apa? Si imut itu, Jing Huai. Ada apa? Tidak boleh. Boleh saja. Auntie Zixin, aku sangat merindukanmu. Aku baru keluar negeri beberapa hari saja. Kalau begitu, aku juga merindukanmu. Tongtong dan Zixin, sungguh seperti ibu dan anak kandung. Seandainya aku punya Tongtong, anak yang seimut ini, pasti bagus sekali. Aku akan tersenyum bahagia saat terbangun dari mimpi. Ayo pergi. Pak Xie, aku dengar kamu diusir dari jamuan keluarga Jiang. Keluarga Jiang bahkan mengancam, tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Xie, menyebabkan harga saham keluarga Xie jatuh drastis. Kondisinya cukup serius, makanya aku datang. Saya ingin berdiskusi dengan kalian. Tenang saja, keluarga Xie adalah yang terdepan di Jiangcheng. Kami pasti akan melindungi kalian. Ayo masuk. Sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Wah, bentuk tubuh dan lekuknya ini. Lao Xie, kamu lihat nggak? Pakaian ini juga oke banget. Jiangcheng, sejak kapan ada Gadis cantik secantik ini? Lao Xie. Padahal aku pikir kamu biasanya sangat teratur. Selain Zixin di sampingmu, aku tidak melihat wanita lain di dekatmu. Ternyata kamu juga suka melihat wanita cantik ya? Memang benar. Orang yang di sampingmu itu terlihat sangat biasa. Seharusnya kamu lihat yang lain. Dia benar. Jiang Xiyuan jarang berdandan, apalagi datang ke acara seperti ini. Dengan pakaian terbuka, sepertinya saya salah orang. Aku dan Zixin bukan tipe hubungan seperti itu. Bukan tipe hubungan seperti itu. Maksudnya apa? Oh, iya. Maksudnya si Lao Xie adalah belum mengambil akta cerai. Tapi di lingkungan kita ini, tidak perlu terlalu khawatir, kan? Sepertinya kita harus membantu mereka. Hari ini banyak orang. Ayo kita ramai-ramai. Main truth order bagaimana? Boleh, boleh. Botolnya menunjuk siapa yang kena harus minum dengan orang di sebelahnya. Minum bersama. Kamu. Kali ini memang seharusnya kamu. Aduh ayah, kamu harus dihukum. Cepat minum anggur bersama Tante Zixin. Minum anggur bersama, minum anggur bersama. Minum anggur bersama. Cheer. Untuk merayakan, semoga kakak memulai babak baru, sengaja memilih riasan yang cantik. Cantiknya membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Tak heran dia adalah ratu sekolah kita. Setelah bertahun-tahun tetap begitu memukau. Ini pertama kalinya aku mengenakan penampilan seperti ini. Jangan tertawakan aku ya. Benar-benar, sangat indah. Tapi, Yuan Jie, dulu kamu sangat menyukai Xie Jinghuai. Langsung menikah dan punya anak setelah lulus. Benar-benar rela melepaskan mereka kembali untuk mengejar karir. Minum bersama. Mereka juga di sini. Benar-benar keluarga yang hangat. Sudah lihat dengan jelas kan, Jiang Xiyuan. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Mereka semua bisa melepaskan. Apa yang harus aku pertahankan? Minum 1 gelas. Minum bersama, ayo.
Gelas ini. Salam semuanya. Lao Xie ini ingin semua orang minum anggur bersama ya. Haha, kalau begitu, saya duluan ya. Apakah ini hanya ilusi saya? Sepertinya pernikahan selama 5 tahun ini tidak seperti yang dikatakan orang luar. Jadi, tidak peduli dengan Jiang Xiyuan, Jie Yuan. Pada awalnya kamu untuk menyelamatkan grup Xie dari bahaya dengan nama Master Naro dan berhubungan denganku untuk menandatangani proyek. Sudah cukup membuatku terkejut. Tak disangka, kamu ternyata masih ibu Xie. Dia tidak mengakui kamu, tapi malah minum arak bersama wanita lain. Ini sudah keterlaluan. Tidak masalah, aku sudah mengajukan cerai sekarang. Bagus kalau cerai. Pria yang buta seperti ini harus pergi. Kita bisa menemukan yang lebih baik. Mimpi, terima kasih. Tapi sekarang aku sudah bisa menerima. Orang tidak harus selalu jatuh cinta dan menikah. Sekarang aku hanya ingin fokus pada karir. Tidak ada yang perlu disesali. Zhou Yu, bukankah yang kamu sukai adalah dia, sosok yang kuat dan penuh semangat? Kamu benar. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu, bersulang untuk perceraian, bersulang untuk masa depan. Ayo. Aku yang akan minum. Xiao Yuan adalah penopang masa depan Jiuzu kita. Dia tidak pandai minum. Aku minum untuk dia. Aduh senior, jangan. Tidak apa-apa, tapi tubuhmu belum sembuh benar. Minumlah susu. Ayo. Aduh. Kak Yuan, semoga kamu tidak ingin jatuh cinta. Tapi wanita yang hebat selalu dikelilingi oleh pangeran tampan. Mimpi-mimpi. Ayo kita mulai makan. Tadi wanita itu benar-benar Jiang Xiyuan. Xie Zong, ini ponsel saya. Ini dari siapa? Dia adalah Meng Meng dari Departemen R&D. Juga satu-satunya kontak Naro Dewa. Saya pergi, Lao Xie. Ini bukan istrimu yang kayu itu, kan? Istri yang seperti kayu itu. Ternyata dia juga punya sisi seperti itu. Ini pria siapa ya? Dia kakak tingkat, kan? Oh, iya. Bagaimanapun, Jiang Xiyuan sangat menyukaimu. Jadi, dia tidak mungkin tiba-tiba menyukai orang lain. Tapi kakak tingkat ini, tatapan matanya tidak terlalu bersih, ya. Sakit banget. Tong Tong, ada apa denganmu? Tong Tong. Cepat, panggil ambulans.